Mengapa Tuhan izinkan penderitaan dialami oleh orang-orang yang setia? Mungkin bahkan saudara sekarang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau bertanya, Tuhan, aku sudah setia, aku sudah banyak memberi, mengorbankan sebagian harta yang kumiliki untuk Engkau. Aku sudah melayani sungguh-sungguh. Kenapa aku mengalami penderitaan? Saudara, penderitaanmu tidak sia-sia. Shalom alaihim besem Yesua Hamasyah. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat semuanya, di dalam Tuhan Yesus kiranya damai sejahtera ilahi tercurah di dalam kehidupan kita dalam keadaan apapun juga yang saudara rasakan saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa kalau hidupmu itu setia kepada Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh setia melayani, setia ambil bagian dalam pelayanan, setia di dalam memberi persembahan, maka hidupmu akan baik-baik saja, hidupmu akan berkecukupan, bahkan hidupmu akan berkelimpahan, segala masalahmu akan disingkirkan oleh Tuhan, sehingga kau mendapati jalan yang lapang, yang menyenangkan atas kehidupanmu. Sebaliknya ketika engkau sengsara, engkau susah, engkau mengalami banyak penderitaan, itu pastilah engkau tidak setia. Banyak orang yang mengatakan demikian, saudara. Namun kita menemui fakta bahwa banyak orang-orang yang lebih setia, lebih sungguh-sungguh cinta akan Tuhan, namun hidup mereka miskin, menderita, susah, bahkan teraniaya. Berita-berita yang menggemparkan dari seluruh dunia, banyak orang-orang percaya yang setia di Sudan, mereka harus mengalami kemiskinan ketika tanah-tanah mereka dijarah, mereka harus melarikan diri. Bahkan ketika mereka tertangkap dan kemudian diberi pilihan antara mati atau menyangkal iman, mereka lebih memilih mati di dalam Kristus daripada menyangkal iman. Sekalipun mereka harus kehilangan harta, sekalipun mereka harus menderita, sekalipun mereka teraniaya dan sakit. Kita juga mendengar kisah-kisah yang mengharukan gereja-gereja Tuhan di China. Mereka yang sungguh, mereka yang setia, mereka yang tidak mau dikontrol dalam pengajaran kekristenan mereka oleh pemerintah. Mereka harus bersembunyi, ibadah diam-diam, mereka masuk ke desa-desa dalam situasi yang terjepit, susah untuk beribadah. Namun mereka menunjukkan iman yang begitu setia, yang begitu sungguh-sungguh, sekalipun dengan ancaman kekerasan, sekalipun dengan ancaman yang sangat mengerikan, penjara, dan lain sebagainya. Namun mereka memilih Kristus. Sekalipun mereka harus hidup miskin, sekalipun mereka harus terkekang, sekalipun mereka teraniaya. Apakah kita lebih setia dari mereka? Belum tentu, saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus yang penuh kasih itu membiarkan umatnya yang setia menderita? Apakah Tuhan tidak tahu penderitaan mereka? Kalau Tuhan tahu, mengapa Tuhan izinkan penderitaan dialami oleh orang-orang yang setia?
Mari saudara kita renungkan dari firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu beroleh keusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang kita baca adalah pesan Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes kepada jemaat yang di Smyrna. Tuhan mengatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Tuhan tahu bahwa mereka mengalami kesusahan. Bahkan kata miskin ini dalam bahasa aslinya itu sangat miskin. Secara ekstrim sangat-sangat miskin. Itu makna dari bahasa Yunaninya. Miskin, susah, menderita. Ditambah kemudian mereka difitnah oleh orang-orang yang menamakan dirinya Yahudi. Saudara, mungkin juga saudara mengalami peristiwa yang demikian atau pernah mengalami peristiwa demikian ketika saudara sedang susah, ketika sedang miskin, ketika sedang jatuh bangkrut, ketika kehilangan pekerjaan. Orang-orang bukannya berbelas kasihan, orang-orang yang nampaknya rohani bukannya berempati, bukannya menolong, atau kalau toh tidak bisa menolong minimal mengungkapkan rasa empatinya, rasa ikut merasakan kepedihan yang engkau alami. Namun bukannya mengatakan hal-hal yang menguatkan hati, namun seringkali menghakimi karena engkau kurang setia, karena engkau tidak sungguh-sungguh, karena engkau banyak dosa. Sudah dikasih Tuhan. Kalau memang kita menderita susah itu karena pelanggaran-pelanggaran dosa kita, ya kita memang harus bertobat. Kalau memang engkau mengalami penderitaan karena pola hidupmu yang sembrono, yang engkau mengejar kesenangan-kesenangan, engkau habiskan berkat-berkat yang engkau terima dari Tuhan untuk mengejar kesenangan-kesenangan sampai hutang-hutang dan lain sebagainya sehingga engkau jatuh miskin, susah dan menderita, itu memang engkau salah dan harus bertobat. Itu karena dosamu. Namun ketika engkau sudah hidup setia, sungguh-sungguh mengelola hidup dengan baik seperti apa yang Tuhan ajarkan, dan Tuhan mengizinkan engkau mengalami penderitaan, saudara, firman Tuhan mengatakan engkau kaya karena engkau tetap setia. Apalagi ketika engkau harus menderita demi nama Tuhan Yesus. Engkau disingkirkan dari posisi jabatanmu, engkau diasingkan dari keluargamu,
engkau dijatuhkan dari posisi yang telah engkau raih. Firman Tuhan katakan engkau kaya. Ditambah lagi kemudian engkau difitnah atau orang mengatakan engkau tuh bodoh. Kamu tuh bodoh, kenapa setia? Kamu tuh bodoh, kenapa harus tetap ikut Tuhanmu Yesus? Mana nyatanya dia tidak menyelamatkanmu? Nyatanya engkau tetap sakit, nyatanya engkau tetap menderita. Sudah dikasih Tuhan. Jemaat Smyrna juga mengalami hal yang sama. Apakah Tuhan tidak peduli dengan penderitaanmu? Apakah Tuhan tidak sanggup menolongmu? Saudara, saya mau katakan Tuhan sanggup dan Tuhan peduli. Kalau sanggup dan peduli, mengapa dia izinkan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan itu terjadi dalam kehidupan kita? Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin agar engkau menyaksikan kepada dunia bahwa imanmu adalah iman yang teruji kepada Allah yang benar. Tuhan ingin engkau menjadi saksi bagaimana orang yang hidupnya setia, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan ingin engkau membuktikan kepada dunia bahwa cintamu kepada Tuhan itu sungguh-sungguh. Bukan cinta karena harta, bukan cinta karena berkat, bukan cinta Tuhan karena mujizat. Maka Tuhan mengharapkan engkau untuk menang, menunjukkan kesetiaanmu. Lalu apakah kemudian kesetiaanmu itu sia-sia? Ketika engkau menunjukkan bersaksi kepada dunia akan kesetiaanmu, walaupun harus menderita, apakah kesetiaanmu itu sia-sia? Lalu apa yang diharapkan Tuhan? Dan apa yang dijanjikan Tuhan dengan kesetiaanmu? Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar lebih jauh lagi kepada jemaat di Smyrna. Firman Tuhan selanjutnya menyatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Tuhan mengatakan jangan takut menderita. Karena orang yang punya iman sejati itu tidak takut menderita. Karena orientasi kebahagiaan orang yang percaya Yesus bukanlah kesenangan-kesenangan, kemapanan, dan kenyamanan dunia. Tetapi orientasinya adalah kebahagiaan kekal di surga. Maka jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya saudara, perhatikan di sini saudara, sudah susah, miskin, sangat miskin, menderita. Ini yang dialami jemaat Smyrna, lalu difitnah, dihina, dicaci, dikutuki oleh orang-orang yang mengaku dirinya jemaat Yahudi, yang mengaku dirinya orang yang rohani, yang mengaku dirinya orang yang taat beragama. Namun seakan-akan belum cukup. Tuhan Yesus masih menyampaikan bahwa jemaat Smyrna masih akan mengalami penderitaan lagi. Lalu apa yang diharapkan Tuhan? Apa kemudian Tuhan menjanjikan, jangan takut, nanti pasti akan ada pembalasan dariku. Akan kubalikkan itu semua. Setia saja. Sudah tambah-tambah penderitaannya apa yang dikatakan Tuhan.
hendaklah engkau setia sampai mati. Mereka sudah setia, tapi disuruh setia lagi sampai mati. Di dalam penderitaan itu Tuhan tidak menjanjikan berkat, tidak menjanjikan akan kemudian menghancurkan musuh-musuh mereka, menginjak-injak musuh-musuh mereka dan mengangkat orang-orang Smyrna menjadi kepala bukan menjadi ekor, akan sukses dalam segala hal-hal yang dikerjakan. Tidak, tapi Tuhan yang mengatakan setialah sampai mati. Apakah Tuhan tidak peduli? Tuhan peduli. Saudara, bahkan Tuhan juga ikut menderita. Tuhan juga merasa pedih dengan penderitaan umatnya. Tetapi penderitaan itu tidak sia-sia. Apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Ayatnya yang ke-10, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada orang-orang yang setia. Apapun yang terjadi, apapun yang mereka alami. Mahkota kehidupan. Saudara kasih Tuhan, itu adalah penghargaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya yang percaya. Itu adalah anugerah yang terindah. Kesetiaanmu diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika engkau menderita dan tetap setia, ketika engkau teraniaya dan tetap setia, ketika engkau sakit dan tetap setia, kesetiaanmu, tangisanmu di dalam penderitaan itu berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan berjanji mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Mungkin engkau harus kehilangan orang-orang yang engkau kasihi. Engkau kehilangan pekerjaan yang engkau harapkan menopang kehidupanmu. Engkau kehilangan kenyamananmu yang selama ini engkau dapatkan. Engkau mungkin mengalami dipecat atau bangkrut usahamu. Saudara, Tuhan katakan hendaklah engkau setia sampai mati. Karena semua kesetiaan saudara itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak sia-sia kesetiaan saudara. Maka apapun penderitaan yang engkau alami, jangan tinggalkan Yesus. Setialah, karena Dia sudah menyediakan upah yang jauh lebih besar daripada segala kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Dia menyediakan hal-hal yang indah, yang lebih besar daripada kenikmatan di dunia ini. Dia mengatakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau berada. Yesus ingin tinggal bersama-sama dengan saudara di surga yang Dia miliki. Dan surat kepada jemaat di Smyrna ini diakhiri dengan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Penutupnya adalah, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara dikasih Tuhan, tidak sia-sia kesetiaanmu, kesungguhanmu, tidak sia-sia, karena Tuhan menyediakan upah yang besar di surga. Ada mahkota kehidupan yang disediakan bagimu. Kita tidak bisa membayangkan saat ini mahkota kehidupan itu seperti apa luar biasanya. Yang jelas itu menunjukkan suatu hak
khusus untuk bisa mengalami kedekatan lebih lagi dengan Tuhan. Suatu penghargaan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan karena kesetiaanmu. Setia. Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Ia menebus engkau itu tidak sia-sia. Lihat, umat yang kutebus dengan darahku, dengan penderitaanku di kayu salib. Aku sudah memberikan hidupku, menderita mati di paku di kayu salib. Dan sampai sekarang aku dihina-hina. Namun aku tetap mengasihi mereka. Lihat, umat yang mengikuti teladanku sekarang ini. Hidup mereka tetap setia, tetap penuh kasih, sekalipun menderita, sekalipun dunia menghina, sekalipun dunia menganiaya, tetapi hidup penuh kasih, penuh kemurahan, penuh kesetiaan, tidak meninggalkan iman, sekalipun menderita. Saudara, penderitaan yang saudara alami itu tidak membuktikan bahwa engkau penuh dosa. Tidak membuktikan bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Tapi ada rencana Tuhan yang hendak digenapi dalam kehidupanmu. Setialah kepadanya, maka Dia akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Kebahagiaan surga yang melampaui segala kenikmatan di dunia ini. Saudara kasih Tuhan, ada sebuah lagu yang sangat memberkati luar biasa yang judulnya It Is Well With My Soul. Lagu pujian rohani yang sering dinyanyikan di gereja, sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Batak itu di buku ND Gereja HKBP itu ada lagunya, yaitu terjemahan dari It Is Well With My Soul. Ada kisah di balik lagu ini. Penciptanya adalah seorang pengacara sukses sekaligus pengusaha sukses yang namanya Horatius Spafford. Dia orang yang tinggal di Chicago. Namun di balik lagu ini, lagu yang menyentuh hati ini, ada sebuah kisah yang melatar belakanginya. Pada tahun 1870, ia kehilangan seorang anak laki-laki satu-satunya karena sakit demam berdarah. Dia punya 5 orang anak dan hanya 1 anaknya laki-laki, namun meninggal dalam usia 4 tahun karena demam berdarah. 1 tahun kemudian, di mana dia masih pedih dengan kematian anaknya itu, lalu terjadi tragedi yang luar biasa di kota Chicago, di mana ada kebakaran yang melanda properti perumahan di Chicago, termasuk properti perumahan usaha tempatnya Horatius Spafford ini. Hancur. Sedih. Namun dia tetap bangkit dan kemudian dia kembali membangun usahanya itu sambil menolong orang-orang yang tidak punya tempat tinggal di Chicago pada waktu itu. Dalam kepedihan itu 2 tahun kemudian dia mendengar ada pertemuan Injil yang diisi seminar ya oleh D.L. Moody, seorang penginjil yang luar biasa di Eropa. Ingin dikuatkan imannya, kemudian Spafford ini dengan istri dan ke-4 anak wanitanya berencana pergi ke Eropa untuk mengikuti
berita Injil yang disampaikan di El Moody ini untuk mendengarkan, dikuatkan oleh kebenaran Injil. Tapi ketika kapal mau berangkat, ternyata ada pemberitahuan, ada bisnya sangat penting, nggak bisa ditanggalkan. Sebentar saja. Lalu akhirnya Spavot menyuruh istri dan anak-anak yang berangkat dahulu, dia akan selesaikan sebentar, kemudian dia dengan kapal akan segera menyusul. Namun kemudian tak berapa lama kemudian dia mendengar kabar bahwa kapalnya itu tenggelam. Keempat anak perempuannya tenggelam dan meninggal. Tinggal istrinya yang terselamatkan. Kemudian dia mendapat telegram dari istri yang selamat itu dengan 2 kata, selamat sendirian. Hatinya sedih, pedih, berturut-turut. Peristiwa kepedihan itu dia alami. Tahun 70 anaknya laki-laki meninggal, 71 semua hartanya habis, dia bangkrut. Tahun 73 keempat anaknya mati dalam bencana. Berturut-turut betapa sedih hatinya. Tetapi dalam perjalanan dia ke Eropa untuk menemui istrinya, dia tetap memuji Tuhan. Lalu terciptalah syair bait pujian ini. Walaupun penderitaan, it is well with my soul. Itu baik buat jiwaku. Itu baik. Lalu ketika bertemu dengan istrinya, mereka bersepakat untuk tetap mencintai Tuhan apapun yang terjadi. Karena mereka mengatakan bahwa perpisahan, kehilangan ini hanya sementara. Karena anak-anaknya semuanya cinta akan Tuhan. Nanti akan dipertemukan lagi dalam kemuliaan di surga. It is well with my soul. Saudara, kisah yang mengharukan di balik kesetiaan. Apa kesetiaan itu sia-sia? Tidak. Apakah sekalipun menderita tetapi tetap bertekun dalam setia itu sia-sia? Saya kembali katakan tidak. Hendaklah engkau setia sampai mati, kata Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Apapun yang saat ini saudara alami, mungkin engkau kehilangan orang-orang yang terkasih. Mungkin ada yang dipanggil karena wabah corona. Mungkin saudara juga kehilangan karena sakit yang lain. Mungkin bahkan saudara sekarang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau bertanya, Tuhan, aku sudah setia. Aku sudah banyak memberi, mengorbankan sebagian harta yang kumiliki untuk Engkau. Aku sudah melayani sungguh-sungguh. Kenapa aku mengalami penderitaan? Saudara, penderitaanmu tidak sia-sia. Tuhan pun juga sedih, pedih, karena engkau harus menderita. Tetapi dunia membutuhkan kesaksian orang-orang yang setia walaupun menderita. Di banyak belahan bumi, banyak saudara-saudara kita yang menderita. Banyak orang-orang lain yang juga menderita. Mereka butuh sosok kesaksian yang menggugah iman mereka untuk tetap setia.
Maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Bersaksi, menjadi saksi akan hidupmu yang setia karena engkau percaya Tuhan yang benar. Mungkin ada orang-orang di sekitarmu akan dibangunkan imannya oleh kesetiaanmu. Mungkin ada orang-orang sedang mencari-cari kebenaran. Mungkin ada orang-orang sedang bertanya-tanya akan makna hidup. Karena selama ini terus menderita. Mungkin Tuhan akan memakai engkau dengan kesaksian hidupmu itu. Hendaklah engkau setia sampai mati. Mungkin bahkan engkau disalahpahami. Engkau bahkan dilecehkan dan difitnah. Percayalah, setialah sampai mati. Kalau Yesus yang engkau layani, Yesus yang engkau sembah saja, setia sampai mati untuk engkau. Tidak maukah engkau setia sampai mati kepada Dia yang sudah menyelamatkanmu? Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kembali iman kita semua, membangkitkan kesetiaan kita semua, saudara. Setialah sampai mati. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara semua. Shalom Aleichem.